Shalom, haleluya. Hari ini tanggal 28 Februari, hari yang terakhir di tahun 2025. Tema firman Tuhan, saling membantulah kamu dan bertolong-tolonglah. Saudara, sekali lagi saya bacakan tema, saling membantulah kamu dan bertolong-tolonglah. Katalah kata perintah dari Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu dari temanya ini ternyata sama dengan perikopnya yang diberikan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Sebelum saya membaca firman Tuhan, gereja kami yang kami pakai ini adalah bisa berdiri seperti ini. Ada beberapa orang Muslim yang jadi tukang. Jadi gereja ini berdiri, ada beberapa orang Muslim yang jadi tukang, yang drop timbunan itu yang punya truk orang Muslim. Jadi Tuhan mengajari kita saling mengasihi sesama manusia. Dan tentunya kasih itu akan terjadi, terbukti kalau kita saling membantu. Bangsa Indonesia ini merdeka bukan hanya dari satu agama yang memerdekakan. Amin. Berbagai suku, berbagai agama, sehingga 17 Agustus 1945 merdeka bangsa Indonesia. Jadi saudara, saya berterima kasih kepada tukang-tukang yang beragama Muslim yang bekerja di gereja ini, walaupun namanya saya sudah lupa karena 2014 kalau tidak salah, sudah 10 tahun gereja ini dibangun. Dan ini sudah 2025, sudah sekitar 11 tahun. Nah saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Galatia tentunya kita tahu ditulis oleh seorang yang bernama Rasul Paulus lewat ilhaman dari Roh Kudus. Saya ingat instalasi ini yang pasang dari beragama Muslim. Instalasi listrik ini. Jadi di dunia ini Allah mengajari, dan intisari dari Alkitab yang pertama vertikal, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan yang kedua adalah horizontal, kasihilah sesama manusia. Tidak boleh saling menjelekkan, tidak boleh seperti di Maluku Utara, di tengah-tengah mayoritas yang terpilih gubernurnya Ibu Shirley beragama lain dengan penduduk yang ada. Tetapi bangsa ini akan maju kalau kita menghilangkan yang namanya saling menjelekkan,
agama satu sama lain harus kita buat kali. Kenapa kali? Kita hilangkan yang saling menjelekkan agama, saling menjelekkan suku. Karena bangsa yang besar ini nomor 4 terbesar di dunia, merdeka karena semua agama bekerja sama, semua ras, suku ras bergandengan tangan. Dari perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Roh Kudus gerakan saya angkat menjadi tema saya, yaitu saling membantulah kamu dan tolong menolonglah. Bertolong menolonglah, kata perintah. Jadi saudara yang suka like di channel ini, yang suka membagikan, saudara sementara menerima berkat-berkat berkelimpahan dari surga. Channel ini 100% murni untuk banyak jiwa diselamatkan. 100% berita surga. Saudara penjahat sekalipun, kalau dia mengalami kecelakaan di jalan, pada umumnya orang langsung refleks kasih parkir motor di sebelah kiri, parkir mobil. Kalau mereka lihat tabrakan, parah, darah sudah bermandian di jalan. Orang-orang pada berhenti klakson, lampu hati-hati, mau menolong. Kendati yang celaka seandainya dia orang jahat, ya kan? Disinilah Allah mau membuka wawasan kita, pikiran kita, cara kita berpikir. Jangan sampai kolot, jangan sampai pikiran udik, nggak bergaul, nggak punya wawasan. Ajaran Yesus ini untuk saling mengasihi sesama manusia diterima di negara manapun di seluruh dunia. Jadi terutama kita sebagai orang-orang percaya, kalau boleh kita paling dominan melakukan firman ini, paling maju. Jangan sampai agama lain yang lebih hebat untuk mempraktekkan firman Tuhan ini. Bersaling membantulah kamu. Saudara, sangat berharga di pemandangan Tuhan. Saudara like satu kali saja sudah sangat berharga. Apalagi saudara like ratusan like, ribuan like. Saudara share satu kali saja, itu sesungguhnya sangat berharga di pemandangan Tuhan. Ketika tentunya channel ini sudah menghasilkan uang, berarti saudara ikut serta memajukan pekerjaan Tuhan. Fanatik suku harus dibuang, fanatik agama harus dibuang, fanatik apapun. Dan iblis selalu membisikkan di telinga kita. Dia berkata, jangan, nanti pendeta Fani, pendeta Christine lebih terkenal, mereka jadi banyak uang. Itu saya katakan bisikan-bisikan iblis. Orang yang suka mendengar
bisikan iblis, saya berani katakan dia tidak akan pernah diberkati sampai dia mati sekalipun. Kenapa? Iblis tidak pernah ada kebaikan di dalam pribadinya sedikit pun. 0,1% iblis tidak pernah berbuat baik. Yang ada di otaknya iblis 100% jahat. Ya, ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Jadi kami yang rohani, kami yang pemimpin agama, kami mengajari saudara supaya saudara tidak melakukan pelanggaran atau dosa. Karena saya selalu katakan, upah dosa ialah maut atau kematian kekal di sebelah kiri api neraka. Saya tidak perlu menjelaskan neraka. Semua agama mengajarkan adanya neraka dan surga. Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri. Ya, inilah firman Tuhan, pedang bermata dua. Biasanya pedang kalau mau pukul sesuatu, tarik dulu ke belakang atau ke yang berkhotbah, Pendeta Fani. Sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Iblis selalu melancarkan serangan balik. Kami boleh bilang setiap hari harus doa peperangan. Iblis marah sekali. Aduh, ini Pendeta Fani, ini Ibu Pendeta Christine setiap hari khotbah. Tiada hari tanpa khotbah. Mereka bikin rapat. Lucifer berkata, rapat, bagaimana kita menjatuhkan Pendeta Fani? Bagaimana kita menjatuhkan subscriber mereka supaya mereka tidak lagi like, supaya subscriber mereka tidak lagi share, supaya subscriber mereka tidak lagi menonton. Sementara nonton, kita ganggu mereka. Mari kumpulkan catatan siapa saja yang sudah subscriber di mereka. Ya, kami baru YouTuber pemula, masih perintisan. Biasanya pekerjaan Tuhan, kalau kita tolong sementara perintisan, kalau kita bantu seperti kami sementara masih perintisan, berkatnya double porsi, bro. Sekali lagi, yang tolong kami, yang sudah subscriber, berkatnya double porsi. Kalau mungkin kami sudah 10.000, sudah terkenal, oh, berkatnya normal. Berkatnya biasa. Tetapi saya katakan Alkitab mencatat ada 3 kategori berkat. Yang pertama 30 kali ganda, yang kedua 60 kali ganda,
Dan yang ketiga, doa kami Pastor Fanny Christine, berkat 100 kali lipat turun kepada subscriber kami, turun kepada yang sementara menonton. Karena kita harus saling membantu. Saudara-saudara, topang pekerjaan Tuhan ini, pemberitaan firman Tuhan ini, yang kami sampaikan tiap hari, doa kami tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari buat subscriber kami. Kalau lagu yang asli, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Dengar kitab suci, dengar Alkitab, dengar firman. Banyak orang setiap hari fokus mereka di mana? Duit, duit, uang, uang. Sampai-sampai mata mereka lelah bekerja sudah jadi merah, seperti merah 100.000. Wow, wow, wow. Ini hanya bercanda ya. Tetapi biasanya orang ya bercanda tapi serius. Orang kalau kerja keras, dia so ngantuk, dia tahan. Oh, kejar lembur, cari uang. Dia lupa bahwa Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu ngorok, bobok, tidur siang. Jadi jangan terlalu berpaksa kawan. Karena Tuhan yang kita sembah, kalau 8 jam normalnya 8 jam aja. Kalau memang sekali-sekali lembur, ya sekali-sekali. Nanti kalau berpaksa, kita kecelakaan di tempat kerja. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Cari 200.000 sehari, pengeluaran berapa juta karena kecelakaan kerja. Selelah di jalan, akhirnya dia ngantuk sementara bawa motor. Banyak yang terjadi begitu. Kecelakaan bukan karena miras, tapi karena ngantuk bawa motor, so kecapean, kelelahan. Ya. Sambil menjaga dirimu supaya kamu jangan kena pencobaan. Ayat 2 inilah temanya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saudara, ada satu roh manusia yang bertentangan dengan firman ini adalah kepentingan diri sendiri. Roh mementingkan diri sendiri. Roh egois. Roh iri hati. Saya selalu katakan, pendeta-pendeta pun yang kami kenal tidak mau like, tidak mau komen. Padahal satu kampung, sama-sama pendeta, satu kampung kawan. Satu gereja di kampung, nggak mau. Jangankan itu kakak beradik, sama-sama pendeta, kakak beradik, nggak mau. Tolong kami. Itulah bisikan iblis. Berarti yang menang adalah bisikan iblis. Jangan. Nanti adikmu lebih terkenal. Nanti kakakmu lebih terkenal. Tetapi orang tua kami yang setia menopang kami. Kami komen adalah pahlawan kami. Pahlawan di sorga. Saudara yang setia adalah pahlawan di sorga. Bukan cuma Imam Bonjol, Patimura, R.A. Kartini,
yang menjadi pahlawan, tetapi di sorga juga ada pahlawan yang dicatat. Dan saya percaya subscriber ini adalah pahlawan-pahlawan di sorga. Kita akan menjangkau jiwa bersama-sama. Rasul Paulus dia tidak hebat seorang diri. Ada orang-orang di belakang layarnya dia, yang support dia, yang topang dia. Timotius, Epafroditus, Priscilla dan Aquila, Silas. Karena ada Silas ketika di penjara, siapa yang ada? Paulus dan Silas. Jadi Paulus di dalam perjanjian baru, murid Kristus yang paling mendominan perjanjian baru adalah Rasul Paulus. Salah satu karyanya kitab Galatia. Dan dia sadar kalau tanpa topangan orang Kristen yang lain, saya sadar tanpa topangan orang Muslim yang lain, gereja ini tidak berdiri semegah ini. Orang Muslim yang pasang instalasi listrik, yang bawa timbunan. Jadi Tuhan ciptakan manusia bukan untuk bermusuhan. Yang suka bermusuhan pasti dia sahabatnya iblis, sahabatnya Lucifer. Tetapi Alkitab mengajari siapapun manusia kita berdampingan, kita bertetangga, kita firman, jangan saling memusuhi. Jangan saling mencelakakan. Saudara, indahnya Tentara Nasional Indonesia berkata, damai itu indah. Sederhana sekali. Berapa kata? Damai itu indah. 3 kata saja. Tentara Nasional Indonesia selalu memberikan tulisan-tulisan di mata jalan, damai itu indah. Tapi sebaliknya, bermusuhan itu celaka. Bermusuhan itu hancur-hancuran. Bermusuhan itu tidak baik. Dan sesungguhnya semua agama mengajarkan tidak ada permusuhan di negara kita yang tercinta, bangsa Indonesia. Yes, ya. Gangguan suara ini bisa jadi juga dari iblis mau supaya khotbah tentang mengasihi ini diberhentikan. Tiba-tiba gangguan suara secara mendadak. Ya, saya dulu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Indah sekali kalau kita bertolong-tolong. 2 tahun lalu ada banjir besar di tetangga saya. Dan God di gereja ini kerja bakti semua tetangga membersihkan God ini. Karena sampah-sampahnya dari atas, nggak tahu dari mana. Bayar pemadam karena di gotnya tersumbat, jadi pakai air besar untuk melancarkan baku tambah uang, patungan uang. Dan saya rasa itu hal-hal yang indah. Ada kerjasama antara tetangga bertetangga, sesama satu gereja, sesama satu suku. Karena di Indonesia ini ada paguyuban.
paguyuban yang dari Toraja ada KSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, ada Maduranya, ada Jawanya. Jadi kalau kita saling membantu secara spesifik seperti itu, mari kita saling membantu. Tetapi yang pertama Alkitab mengajari secara universal, secara menyeluruh, tidak memandang suku, tidak memandang agama, saling sampai istilah bergotong royong. Bangsa ini ketika kami sekolah, saya sekolah, mengenal yang namanya gotong royong. Dan moto dari bangsa ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh sekali. Ya, saya tambah runtuh sekali. Makanya ajaran radikalisme di negara ini, salah satu prestasi terbesar dari Bapak Jokowi, diberantas, dihilangkan ajaran radikalisme, menentang Pancasila, mementingkan satu kelompok agama. Negara tidak mengizinkan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau kita sudah bertolong-tolong, kita memenuhi hukum Kristus. Kalau kita suka menolong orang lain akan menolong kita. Kalau kita tidak mau menolong orang lain juga tidak mau menolong kita. Simple PUBG. Simple kan? Sebenarnya gampang. Saudara, kalau saya jalan-jalan di jalan ini, saya lihat ada paku yang membahayakan ban motor, ban mobil. Saya buang, saya pungut dan saya buang. Yang pertama, paku itu membahayakan motor kami atau mobil kami, juga membahayakan ban dari orang lain, motor orang lain, mobil orang lain. Jadi sangat indah. Suasana surga akan terjadi kalau kita saling bantu-membantu. Dulu jemaat kami, ketika Idul Fitrinya kena hari Minggu, selesai ibadah, kami kompak salaman di tetangga-tetangga yang Idul Fitri, bersilaturahmi. Dan itu adalah ajarannya Tuhan, memenuhi. Jadi itu bukan memenuhi hukum pendeta Fani. Salah. Iblis membelokkan. Aduh, lihat, tak tambah terus subscribernya, tak tambah terus followersnya, nanti pendeta Fani tambah terkenal. Tetapi Tuhan berkata dengan tegas, kalau kita sudah tolong menolong, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jelas? Hukum Yesus, perintah Yesus. Mari kita angkat tangan kita menjadi agen sorga melalui saling tolong menolong. Waktu banjir bandang di Sentani, 100 lebih orang tertimbun mati. Saudara, batu-batu sebesar rumah itu dia hanyut dari gunung sebesar rumah. Sebesar rumah 2 tingkat.
Saya lihat dengan mata kepala sendiri banjir yang terbilang terparah di Papua. Berapa tahun lalu? 5 atau 6? Banjir bandang di Sentani, yang datang tolong menolong, mereka tidak, di sana kan orang Kristen mayoritas, nggak perlu. Dari segala penjuru, dari masjid datang, dari gereja-gereja datang. Banyak dari masjid datang menolong, banyak dari gereja-gereja datang menolong. Indahnya kedamaian, indahnya tolong menolong. Bangsa Indonesia ini akan menjadi tambah kuat, tambah dihormati. Wibawanya akan naik di mata dunia kalau di Indonesia tidak saling menjatuhkan. Tetapi kalau kritik membangun itu beda. Netizen sekarang membuat gerakan kritik membangun. Seperti Ben Sukatani, tadinya dipecat vokalisnya, tapi karena netizen bergerak, nama baik dari vokalis dari Ben Sukatani akhirnya Bapak Kapolri berkata mau ajak jadi duta untuk mengkritisi apa yang salah di instansi besar yang bernama Polri. Ya, itu kritik beda ya, kritik membangun beda. Tetapi kalau soal bantu-membantu, ketika di Aceh tsunami besar, seluruh dunia datang memberikan bantuan. Dari negara Kristen, negara Muslim, negara Buddha, Hindu datang membantu. Jadi indah kalau kita saling tolong-menolong. Jadi sekali lagi demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang belum subscribe bisa jadi belum memenuhi hukum Kristus. Dia Kristen lagi. Ya berarti fanatik agama. Jadi tidak harus seagama. Ayat yang ketiga. Sebab kalau seorang, saya ingat subscriber kami masih masa-masa berat, belum mencapai 1000. Ada pemuda muslim yang ikut subscribe. Namanya Selvi, tinggal di Sentani. Ya, jadi kami mengucapkan banyak terima kasih buat pemuda muslim yang sudah menopang kami di masa terberat, belum 1000. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Penipu kalau dia berkata, saya penatua, saya samas, tapi karena dia lihat, ini bukan sealiran dengan gereja saya, lewat sudah, nggak usah like itu 100 rupiah, 200 rupiah, cukup like. Tapi kalau saudara mau terima berkat 100 kali lipat, ya kalau like berkat 30 kali lipat. Saudara share berkat 60 kali lipat. Saudara lakukan semuanya, tonton sampai habis, praktekkan firman, berkat 100 kali lipat di sorga Tuhan siapkan. Di sini Tuhan mau bilang, jangan jadi orang yang tipu-tipu, penipu. Ini bahasanya halus ya, tapi sebenarnya kasar. Ya. Ayat 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri, alias penipu.
tukang tipu. Wow. Di Alkitab ada bahasanya kasar, ada bahasanya lemah lembut. Tetapi bahasa ini tersirat yang namanya kasar, tukang tipu. Orang yang tukang tipu saya lihat usahanya bukan jam maju malah jam menurun. Saya melihat dengan mata kepala sendiri orang yang tukang tipu, mereka bukan maju usahanya malah mundur. Seperti Syahrini punya lagu maju mundur cantik ya. Tidak maju-maju tapi mundur. Ayat yang keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh merbaga melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi jangan menjadi Carlota, jangan menjadi CCTV untuk orang lain. CCTV dulu diri sendiri. Jangan suka menghakimi. Urus dulu diri sendiri. Di belakang masih cucian menumpuk, piring belum dicuci, sudah datang gosip. Saudara, saya melihat dengan mata kepala sendiri orang yang suka gosip umur pendek, mati, meninggal. Sorry ya, saya harus katakan ini. Di sini orang yang tukang gosip cepat meninggal. Maaf, tapi inilah fakta. Saya harus sampaikan supaya tukang-tukang gosip dengar, supaya tukang-tukang Carlota dengar. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dan kami urus 6 orang anak, tidak ada waktu untuk kami gosip. Urus 7 pelayanan, 7 gereja, nggak ada waktu untuk gosip. Setiap menit yang Allah percayakan kepada kami pakai khotbah real. Tidak ada waktu yang terbuang dalam kehidupan kami. Kalau engkau mau diberkati, jangan suka gosip. Ayat ini, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Urus saja pekerjaanmu. Pekerjaanmu nggak selesai-selesai, mau urus orang lain. Gimana sih lu? Malu dong. Ya kan? Urus saja diri sendiri. Setrika baju, cuci baju, cuci piring, urus anak, kasih makan anak, kasih ganti popok kalau punya anak kecil. Karena banyak ibu-ibu muda juga yang terlibat di liga tukang gosip. Jadi sekarang sudah ada liga korupsi tertinggi di Indonesia. Ya, sekarang saya munculkan ada liga tukang gosip. Ada liga tukang menjelekkan hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang pimpin. Kami waktu mau beli tanah di Koyakoso, yang pimpin ibu gembala, yang gembala sendiri. Dia pengaruhi orang lain yang punya tanah. Yang punya tanah kasih tahu di kami, ini Pak Pendeta dia ada WA. Jangan jual tanah di Pendeta Fani, pengacau. Karena jaraknya 300 meter, kenapa harus takut? Kenapa harus takut bersaing? Dunia sekarang semuanya bersaing. Tukang bakso bersaing dengan sesama tukang bakso. Tukang cilok dengan tukang cilok. Penjual sembako dengan penjual sembako. Coba lihat, ada Alfamidi, ada Alfamart.
di Holte Cup cuma beda 6 meter. Yang di sebelah Alfa Midi cuma beda jalan, antaranya cuma jalan masuk. Di perumahan Anugerah Regensi, Alfa Midi, Alfamart, bersaing aja lagi. Pendeta-pendeta jangan takut bersaing. Di depan kami cuma jarak 15 meter atau 10 meter. Ya 10 meter. Sudah langsung tanah gereja yang lain. Gereja Metodis. Di gereja kami ini silakan tinggal baku atur pengeras suara, baku atur dengan baik. Begitu aja Presiden Gus Dur bilang, begitu aja repot. Salut dengan bahasa ini, gitu aja repot. Ketika dia dikudeta, dia tidak gerakan massa lawan Amin Rais, karena dia sering sebut yang kudeta dia siapa, lawan mereka. Tapi itulah salah satu teladan dari Bapak Gus Dur. Dia tidak mau menciptakan permusuhan, walaupun orang memusuhi dia, mengkudeta dia. Dan itulah Bapak Presiden kita yang keempat, yang banyak teladan yang kami lihat. Tidak mau mengadakan permusuhan demi kepentingan bangsa dan negara. Kita lihat selanjutnya. Jadi baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Orang yang suka urus-urus orang lain biasanya tidak berhasil. Karena akan muncul roh iri hati. Ya kan? Orang yang suka iri hati biasanya suka lihat orang lain punya kemajuan, sehingga dia sendiri nggak maju-maju. Karena dia cuma lihat orang punya kemajuan. Wah, mereka beli motor baru, mereka beli televisi baru, mereka beli mobil baru, mereka beli rumah baru. Dia punya pekerjaan numpuk, nggak dikerja. Inilah yang kita harus belajar, minta hikmat Tuhan. Untuk itulah Tuhan panggil kami memberitakan firman ini. Ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ini lagi diperjelas. Jangan pikul orang lain punya kerja. Kerjamu sendiri nggak selesai-selesai, gitu aja repot. Kenapa mau urusin orang lain punya kerja? Kerjamu di rumah banyak nyapu, lantai sudah debu, pel kalau perlu pel, masak untuk suami mau makan, anak-anak mau makan. Ya seperti itulah. Jadi liga-liga tukang gosip kalau boleh bertobat semua, supaya tidak ada liga tukang gosip. Ya baru-baru ini sudah muncul di TikTok, ada liga tukang korupsi. Jadi liga-liga tukang gosip bertobat ya. Baik dan baiklah dia. Ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Dan baiklah dia, ayat 5, yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Wow, Alkitab menyuruh, topang kami sudah membagikan firman. Apa yang ada pada kita? Like yang paling gampang, komen
yang paling gampang, share paling gampang, nonton sampai habis gampang, dan praktekkan firman. Baku balas. Saudara, pasti saudara kecewa kalau saudara berbuat baik kepada seseorang dan dia tidak balas berbuat baik. Sehingga ada istilah cinta bertepuk sebelah tangan. Oh, sakit hati. Saya pernah jatuh cinta dengan pemudi orang Sangir, dan ternyata dia, pemudi orang Sangir ini, nggak balas cinta saya. Sakitnya tuh di sini. Jadi saling membalas. Kalau kami berbuat baik lewat pengajaran firman, tolong like. Nggak dipaksa ya. Sorry ya. Pendeta Fani dan Pendeta Christine tidak pernah maksa. Tapi ini firman kami harus sampaikan. Saya tidak menyangka ada ayat yang menyuruh secara jelas, menyuruh secara spesifik. Ayat 5, ayat ya. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Sebelum channel YouTube berdiri di Indonesia, Alkitab sudah tulis. Alkitab buku yang terlengkap, buku yang paling sempurna, buku, dan Alkitab adalah Allah yang Maha Tahu. Penulis tunggalnya adalah Allah sendiri. Lewat kurang lebih 40 penulis yang dipakai oleh Allah. Lewat pekerjaan Roh Kudus. Ayat 6. Ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jangan sesat. Saudara, kita dikatakan sesat kalau kita bermain-main menjadi orang Kristen. Orang Kristen identik dengan kasih. Yang korupsi 271, kalau dia ada kasih, pasti dia tidak korupsi. KTP-nya Kristen, tetapi kasihnya tidak ada. Tetapi kalau pemimpin itu ada kasih, pasti tidak akan pernah terjadi yang namanya korupsi. Dan semua agama ternyata sudah pernah melakukan yang namanya korupsi. Ya saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Yang bersandiwara, oh saya ini penatua, 3 periode jadi penatua, tetapi mau bantu kami, oh saya ini 3 periode jadi syamas. Aduh, lewat dulu, skip dulu. Saya mau bantu cuma yang aliran saya. Saya mau bantu yang cuma suku saya. Saudara, ternyata Allah bilang kita jadi sesat. Apa yang ditabur itu yang kita tuai. Saya berusaha menabur yang baik. Seperti yang sederhana saya katakan, di sepanjang jalan ini, waktu belum dicor, banyak paku-paku. Paku-paku yang bisa masuk di ban mobil, bisa masuk di ban motor. Saya bilang kepada anak-anak saya, kalau kamu jalan lihat paku, ambil dan buang, supaya jangan kena di motor kita dan jangan kena di motor orang lain. Dan setelah sudah dicor, kami tetap lakukan. Pokoknya setiap kali kami jalan, kami lihat paku di tengah jalan, pasti kami ambil, kami buang di tempat yang aman. Itu yang sederhana. Orang lain tidak melihat,
tapi Tuhan maha melihat, Tuhan maha menilai, Tuhan maha tahu. Apa yang kami tabur? Saudara, papa saya jujur tukang mabuk di kampung. Tapi kalau ada hamba Tuhan datang di rumah, dia sering bilang kepada mama saya, kasih sesuatu. Entah itu apakah, pokoknya ada sesuatu lah yang bisa dia bawa pulang. Dan kami anak-anak boleh 3 jadi gembala. Itu semua karena taburan dari papa kami. Walaupun ada kekurangannya tukang mabuk, tetapi masih menabur kebaikan bagi hamba-hamba Tuhan. Dan papa kami sampai mau minum miras berdoa dulu. Ya itulah orang-orang tua dulu ya. Ya, saya tidak tahu Tuhan mau dengar atau tidak dengar, kemungkinan besar tidak didengar Tuhan. Tetapi papa kami suka berdoa. Waktu datang di Jayapura, Tuhan berkati tepung ini yang bisa bikin pisang goreng. Suka sekali berdoa. Dan di akhir hidup dari papa kami, ternyata pendoa syafaat atau suka berdoa. Puji Tuhan. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Barang siapa menabur negatif, dia tuai pasti negatif. Tapi yang menabur positif, pasti positif. Tuhan berkati tetangga-tetangga saya. Doakan karena di tetangga saya tidak semua Kristen. Ada banyak yang Muslim. Tetapi Tuhan Yesus mengajari, doakan mau dia agama Hindu, mau dia agama Buddha, mau dia suku Jawa, mau dia suku Madura, mau suku Makassar, mau Gorontalo, Toraja, Batak, Horas, doakan. Karena itulah ajaran Tuhan Yesus. Doakan semua orang. Doakan semua orang. Semua yang ada di Indonesia ini. Bahkan kami mendoakan seluruh dunia. Kami mendoakan. Kami ada tim pendoa syafaat Getsemani. Jadi sekali lagi 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menabur aja. Nuh 100 tahun dia menabur. Imannya paling tangguh. Imannya paling teruji. Cuma 8 orang saja bangun baterai yang sangat raksasa. Kapal yang sangat raksasa. Tidak ada orang yang membantu mereka. Alkitab tidak mencatat, hanya keluarga dari 8 orang saja. Saudara bisa bayangkan 100 tahun. Kadangkala kami lemah Tuhan, kami belum mendapat uang lewat channel ini. Tetapi lewat firman Tuhan ini, kami disuruh Tuhan menabur aja, pasti suatu saat akan menuai. Karena uang ini kami pakai lewat pelayanan 7 gereja yang membutuhkan pelayanan keuangan. 6 perintisan atau pos PI dan 1 gereja sentral di Entrop, di Jayapura. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, ya. Jangan jemu-jemu, menabur aja. Jangan bosan. Bahasa Jerman bilang jangan pastiu, berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Menabur di channel ini. Menabur
di sekeliling kita. Menabur, mari kita menabur di gereja kita, di mana kita berada. Saudara mungkin di Pontianak, saudara mungkin di Batam, di Balikpapan, saudara di Tanah Toraja, saudara di Maros, di Makassar, saudara di Ternate, saudara di Maluku. Menabur di mana engkau berada. Saudara berada di Aceh, saudara berada di Kalideres di Jawa di mana saya pernah bekerja, saudara berada di Harapan Indah di mana saya pernah tinggal, di Bekasi, di Harapan Jaya saya pernah tinggal, di Bekasi di Harapan Jaya. Menabur saja, jangan jemu-jemu dan jangan menjadi lemah. Kalau lemah ya nggak dapat uang, nggak dapat berkat. Papa saya mengajari untuk membantu orang lain. Orang tua saya, jangan menyusahkan orang lain. Dan itu sesuai firman. Ayat yang terakhir, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, memang betul-betul disampaikan secara terperinci. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Lagu ini salah satu lagu terbanyak yang dinyanyikan oleh semua agama, termasuk agama yang terbesar di Indonesia, agama Muslim. Lagu rohani ini sangat memberkati. Pencipta lagu sudah beberapa tahun meninggal, tapi memberkati banyak orang. Dia sudah menabur lewat lagu ini. Dan saya percaya firman Tuhan ini memberkati ribuan orang, memberkati jutaan orang. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, jadi kesempatan berbuat baik, kesempatan menolong orang. Palang Merah Indonesia, darah yang disalurkan itu tidak berlabel agama, tidak berlabel suku. Singkirkan fanatik-fanatik kita. Saya yakin engkau tidak akan diberkati kalau engkau masih fanatik. Tetapi mari kita bergotong royong. Itulah fondasi dari bangsa Indonesia. Mapalus, bergotong royong, bergandengan tangan. Jangan cuma pintar menyanyi khusus orang Kristen. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ketika dia mau like, skip saja. Dia mau komen, orang lain maju, sudah cemburu lagi, sudah iri hati lagi. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi ada pengecualian juga. Tetapi yang pertama tadi ada 9 ayat untuk secara universal. Tetapi ada kekhususan juga. Jadi 10%-nya untuk kawan-kawan kita yang seiman. Kita ini seiman. Kita sama-sama percaya Yesus Kristus. Kenapa dibeda-bedakan? Kita ini sama-sama percaya Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa didiskriminasi? Mari kita jangan cuma pintar menyanyikan lagu.
Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan, kulihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa. Jadi mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan saudara, firman Tuhan terlalu banyak ayat mencatat engkau diberkati ketika mendukung channel ini, dan tanpa kita sadari pekerjaan kita Tuhan yang angkat. Karena kita sementara menabur kebaikan. Kita berdoa, Tuhan berkati semua pemirsa yang sudah mendukung channel ini, berkati yang sudah mendengar firman Tuhan ini, siapapun dia, agama apapun dia, suku manapun dia, Engkau memberkati. Seperti firman Tuhan berkata, apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadikan kami menjadi konglomerat secara rohani, kedewasaan penuh, dan tidak menutup kemungkinan terjadi yang namanya konglomerat secara jasmani, finansial, keuangan. Haleluya, amin.